Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia, semuanya mempunyai makna dan tujuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Rob, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Dan dalam pertemuan kita hari ini yang kita akan bahas adalah makna yang terdapat dalam angka-angka yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Karena demikian pentingnya keberadaan angka-angka di atas, maka kita dapat mengetahui nilai, jumlah, derajat, timbangan, luas, tinggi, dan dalam segala sesuatu. Yang pertama kita gali maknanya, saudara-saudara sekalian, adalah angka 1. Makna dari angka 1 ialah Allah atau Tuhan itu satu, esa. Sebagaimana firman Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu satu. Ayat ini menegaskan bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Selanjutnya angka 2. Makna dari angka 2 ialah kita sebagai manusia diwajibkan menuntut 2 jenis ilmu, yaitu ilmu zahir, ilmu syariat, dan ilmu batin atau ilmu hakikat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syari'atu bila hakikatin atilatun wal hakikatu bila syari'atin batilatun. Syariat tanpa hakikat adalah hampa dan hakikat tanpa syariat adalah batal. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah angka 3. Makna dari angka 3 ialah sebagai manusia kita harus mengenal diri kita bahwa kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita adalah anak cucu atau Bani Adam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian seterusnya ialah angka 4. Makna dari angka 4 ialah kita sebagai manusia yang hidup di dunia wajib diatur oleh hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sumber hukum yang harus kita taati ada 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma atau pendapat para ulama, keempat kias, mengumpamakan atau menyamakan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat atau bahaya dari berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku atau al-hadis. Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah angka 5.
Makna dari angka 5 ialah setiap manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Olehnya itu, sebagai muslim, maka kita harus melaksanakan rukun Islam yang ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian seterusnya adalah angka 6. Makna angka 6, saudara-saudara sekalian, adalah kita diwajibkan untuk memiliki keimanan, keyakinan atau kepercayaan. Ditegaskan di dalam Al-Quran, "Innal insana lafi husrin." Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan untuk kesempurnaan iman yang kita miliki, maka kita harus beriman kepada 6 hal yang disebut rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. 6, beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, adalah angka 7. Makna angka 7 adalah setiap manusia diwajibkan memiliki akhlak yang baik, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan orang baru dikatakan memiliki akhlak yang baik apabila memiliki 7 sifat. Yang pertama, istiqomah atau lurus. Kedua, sabar. Ketiga, tawaddu atau rendah diri. Keempat, syukur. Kelima, wara atau hati-hati. Keenam, khauf atau takut. Ketujuh, tawakal. Kemudian seterusnya adalah angka 8. Makna angka 8 adalah setiap manusia wajib menjaga kebersihan tubuhnya atau badannya dari kotoran, najis, dan barang atau makanan haram. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata illa natif." Tidak masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bersih. Dan di dalam tubuh kita, saudara-saudara sekalian, terbagi menjadi 8 bagian yang harus dijaga dari kotoran dan makanan haram. Yang pertama adalah tulang, kedua urat, ketiga kuku, keempat bulu, kelima darah, keenam daging, ketujuh kulit, dan kedelapan adalah otak. Selanjutnya adalah angka 9. Makna dari angka 9 adalah setiap manusia wajib membersihkan jiwa dan ruhnya dari hal-hal yang dapat membuatnya terjerumus kepada perbuatan dosa atau maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan bagian jiwa kita, roh, yang harus kita jaga kebersihannya ada 9 bagian. Yang pertama adalah niat kita, yang kedua penglihatan kita, ketiga pendengaran kita, yang keempat penciuman kita, yang kelima perasaan kita, yang keenam gerakan kita, yang ketujuh perkataan kita, yang kedelapan nafsu atau syahwat kita, dan yang kesembilan adalah pikiran kita. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah angka 0 atau kosong.
Maksud dari angka 0 atau kosong ialah setiap manusia diwajibkan untuk menfanakan diri atau melenyapkan dirinya agar ia dapat menemukan Tuhannya. Kita dituntut untuk meniadakan diri karena pada hakikatnya yang ada hanyalah Allah. Kita dituntut mematikan diri karena pada hakikatnya yang hidup hanyalah Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mutu qabla an tamut. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Dan untuk memahami masalah fana, kita harus belajar ilmu tasawuf. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.